Saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan kehidupan selalu dikatakan bahwa ada keseimbangan, suka dan duka, pahit dan manis, sukacita dan duka cita. Ada keseimbangan, namun pada kenyataannya sering kita menjumpai lebih banyak pengalaman di mana penderitaan tidak pernah ada habisnya. Kesusahan datang bertubi-tubi, seperti sebuah perjalanan panjang yang tidak ada akhir. Air mata, ratapan, kesedihan datang bertubi-tubi. Bahkan kita lalu bertanya, kapan semua ini berakhir? Kalau hidup penuh dengan kepahitan, duka cita, kesusahan, dan kesulitan seperti ini, lalu untuk apa manusia hidup? Saudara-saudariku yang terkasih, semua pengalaman-pengalaman seperti itu seperti sebuah perjalanan panjang yang berliku-liku tanpa ada ujungnya. Dan hari ini Musa mengingatkan kembali orang Israel untuk mengenang kembali perjalanan yang berliku-liku 40 tahun lamanya. Perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Ada begitu banyak tantangan, persoalan yang terus-menerus mereka alami, terutama perihal makanan. Ketika mereka lapar, mereka lalu mengeluh, untuk apa kami dibawa keluar dari tempat di mana kami bisa makan dan minum sepuasnya? Kenapa kami harus menderita di padang gurun seperti ini? Tetapi dalam situasi seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan datang memberikan kepada mereka mana, roti untuk dimakan. Ketika mereka kehausan, Musa membelah batu dan mengeluarkan air untuk mereka semua. Saudara-saudariku yang terkasih, keluhan dalam perjalanan orang Israel menuju tanah terjanji adalah bagian atau proses bahwa dalam kemanusiaan kita menginginkan ini dan itu. Kita berkeinginan untuk hidup bahagia, semuanya serba ada. Namun perjalanan kehidupan tidak lepas juga dari penderitaan. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai mereka. Bukan berarti Tuhan membiarkan mereka jatuh dalam penderitaan. Tetapi di sana Tuhan menguji kesetiaan mereka. Tuhan sedang menempah mereka untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka, sungguh-sungguh beriman dan berpasrah dalam penyelenggaraan ilahinya. Dan itu semua menjadi kenangan di mana mereka merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai mereka. Dan dalam bacaan hari ini, terutama dalam Injil, mengingatkan kita semua bagaimana Tuhan itu tidak diam dalam penderitaan kita. Tuhan tidak membiarkan kita kesusahan, kesulitan, atau hidup di dalam ratapan dan tangisan. Ia memberikan kita suatu kenangan yang bukan saja terjadi saat ini, tetapi terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, yakni tubuh dan darahnya sendiri. Tubuh dan darah yang kita terima di dalam setiap ekaristi adalah persembahan diri. Tubuh yang kita terima di dalam hosti adalah benar-benar dagingnya, dan darah dalam anggur adalah benar-benar darahnya. Itu berarti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Ia memberikan kepada kita seluruhnya, bahkan tubuh dan darahnya sendiri, untuk membuat kita mengalami sukacita, untuk membuat kita hidup lebih bermakna. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya, penderitaan, kesulitan akan terus ada. Tetapi mari kita ingat nasihat Musa kepada orang Israel untuk mengingat bagaimana Tuhan mencintai mereka, bagaimana Tuhan menempah mereka, bagaimana Tuhan menempatkan kesulitan dan penderitaan itu
untuk membuat mereka lebih setia, untuk membuat mereka bertumbuh di dalam iman. Dan dalam Yohanes kita dengarkan bagaimana Tuhan mencintai kita, memberikan kepada kita kenangan yang terindah, yakni Ekaristi. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, jika penderitaan itu ada, maka kita ubah cara pandang kita. Melihat penderitaan itu bukan sebagai hukuman Tuhan, bukan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mencintai kita, tetapi justru sebaliknya. Penderitaan dan kesulitan itu adalah cara untuk membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih tegar. Untuk itu, mari kita terus berjalan maju. Walaupun di depan ada banyak rintangan dan kesulitan, teruslah berjalan karena Tuhan akan menemanimu. Tuhan hadir bersamamu. Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita mana baru, yakni tubuhnya sendiri, memberikan kita air penghidupan, yakni darahnya sendiri. Sehingga seperti ia katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku, memperoleh hidup yang kekal, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Semoga saudara sekalian senantiasa dalam kehidupan memegang kuat Ekaristi sebagaimana tanda Tuhan mencintai kita, kenangan yang terindah di dalam kehidupan, sehingga kita pun mampu membawa kabar sukacita, kekuatan bagi sesama di sekitar. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.